Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yes, sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yes. Amin, amin, amin. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Kami hamba Engkau Raja, kami hamba Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap perkataan pengagungan kami itu meninggikan Raja di atas segala raja. Penghormatan kami kepada Tuhan di tempat yang paling tinggi, di tahta-Mu yang kudus. Berbicara buat setiap kami Tuhan, firman-Mu itu menjumpai setiap anak-anak di tempat ini. Pengurapan Tuhan mengalir siang hari ini memberkati kami semua, mengurapi kami semua. Tidak ada satupun yang sedang Tuhan lewati. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang pimpin acara ibadah ini. Kami hanya menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita yang siap dengar kebenaran firman Tuhan. Kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di sebuah ibadah anak muda, saya layani sebuah persekutuan youth, ibadah youth di anak muda. Selesai saya melayani, semuanya sudah beres, saya mau pulang, tiba-tiba saya dihampiri satu anak muda. Dia bilang, Pak, saya boleh ngobrol? Boleh, apa yang mau ditanyakan? Saya kira mungkin menanyakan masalah kehidupan atau mungkin nanya masalah firman. Dia tanya begini, Pak, mau normal atau enggak, Pak? Kenapa? Saya bilang, masalah sekolah, masalah kuliah atau mungkin masalah pekerjaan. Kalau saya kepingin bunuh diri, Pak, langsung pikiran saya itu kejadian ke beberapa kejadian. Dia bilang, saya kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Dia ceritakan
bahwa dia punya keinginan itu. Saya tanya ini mulai kapan? Mulai dari sejak dia umur kurang lebih belasan tahun. Pak, enak tadi gelap juga boleh lah, terserah lah, gak masalah. Sejak dia mulai dari belasan tahun dia bilang keinginan ini muncul dalam hidup. Saya bilang kenapa? Anak usia 14 sekian tahun SMP mungkin. Apa yang menjadi stressful dalam hidupnya apa kok sampai dia punya keinginan seperti itu? Banyak hal dia bilang. Kenapa? Tekanan demi tekanan. Saya bilang anak 14 tahun dapat tekanan apa sih? Paling PR, sekolah. Memang kamu pikir dia harus bayar sekolah, besok kita harus makan apa? Kan gak begitu anak 14 tahun. Karena saya ngeliat sih modelnya sih, gayanya itu bukan anak-anak yang gimana. Menurut saya anak ini harusnya cukup ya bahasanya. Tapi kenapa dia punya keinginan seperti? Saya bilang kenapa? Dia lihat orang tuanya, dia lihat semuanya, dia merasa satu, dia tidak pernah dapat perhatian. Saya bilang kalau orang tuamu tidak sayang kamu, maka kamu tidak akan ada hari ini dengan keadaan yang baik. Baik itu bajunya juga saya lihat cukup baik, semuanya cukup baik. Harusnya itu salah satu bentuk orang tua untuk memberikan sejahtera lah bagi anaknya. Mungkin tidak berlebih tapi itu yang terbaik saya bilang. Karena saya melihat anak-anak lain banyak yang lebih kurang daripada dia. Tapi saya lihat dia cukup baik. Tapi itu berlanjut. Yang mengejutkan saya tanya sekali lagi ketika saya selesai ngomong dengan dia. Hari ini, saat ini, jam ini juga, apakah kau masih ada keinginan itu? Jawaban ini mengejutkan. Dia bilang, ada. Apa yang harus Tuhan buat dalam hidupmu? Keadaan apa yang harus berubah dalam hidupmu sehingga engkau menghilangkan itu? Dia punya gambaran dalam pikirannya bahwa dia ingin sesuatu yang semuanya sempurna bagi dia. Saya mau ngomong seharusnya dengan dia. Bahwa keinginanmu tidak akan pernah tercapai, berarti keinginan untuk bunuh diri itu selalu ada dalam hidupmu. Tapi saya tidak ngomong begitu. Karena dia ingin ciptakan semua dunia itu yang terjadi kepada dirinya itu adalah sempurna yang dia gambarkan. Saya bilang tidak akan mungkin. Yang satu hal kamu harus terima adalah begini, terima dirimu bahwa kamu ini ciptaannya Tuhan. Kamu itu hambanya, dia Tuhannya. Sampai di sini kita nangkep. Anak-anak muda di tempat ini, kalau hari ini saya tanya, ada yang punya keinginan bunuh diri? Jujur, angkat tangan. Ada enggak? Enggak apa-apa. Pas. Thank you, Pat. Makasih. Siapa yang pernah punya keinginan demikian? Saya angkat tangan loh. Enggak ada, berarti. Enggak ada. Puji Tuhan, keren. Saya berdoa supaya di sepanjang hidupmu tidak ada lagi yang begini. Ya. Jadi begini, gambaran kita, saya berikan sebuah sedikit gambaran kehidupan sebelum nanti kita belajar sama-sama firman Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan ini, tidak semua apa yang kita inginkan, itu bisa kita dapatkan. Kita tidak bisa tuntut orang lain, keadaan sekitar kita, itu untuk memenuhi apa yang sedang kita mau, kita inginkan. Nah, kita harus belajar ketika semua itu tiba-tiba tidak terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang kita inginkan tidak terjadi, maka bagaimana kita menghadapi, merespon itu semua. Satu hal, percayalah, begini loh, kalau memangnya apa yang kita rencanakan, sudah kita usahakan. Kalau engkau cuma punya rencana, angan-angan tapi tidak pernah ada tindakan, terus tidak terjadi, kalau terus stres, ya bukan salahnya salah sendiri. Tapi kau sudah punya rencana dan kau bertindak menuju rencana itu sampai pada akhirnya tiba-tiba semua tidak seperti apa yang kau bayangkan. Satu hal saya bilang, gak usah stres. Minimal engkau punya pengalaman berjalan dari titik ini sampai ke titik sana. Proses namanya proses kehidupan. Ketika di titik sana goalnya tidak seperti apa yang kau mau, percayalah Tuhan yang kau sembah itu punya rencana yang lain dalam hidupmu. Dia akan sediakan yang terbaik bagi engkau. Itu ketika kita punya itu dalam pikiran kita akan tahu. Harusnya kita gak stres kok. Anak Tuhan harusnya gak stres. Tuhan tanggung jawab dalam kehidupanmu. Tapi ketika keinginanmu kau paksakan terus, itu yang menjadi stres. Hari ini sudah selesai ya. Jangan lagi ada yang punya berpikiran demikian. Tuhan itu punya rencana yang hebat dalam hidup kalian masing-masing. Siapapun kalian, Tuhan itu enggak iseng terus ciptakan orang, nanti biarkan dia terserah jadi apa, enggak. Tapi kita harus raih setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kita harus usahakan
Apa yang Tuhan sediakan dalam hidupanmu, jangan diam. Amin, paham? Kita sama-sama belajar sekarang. Kita buka di Lukas 1. Saya baca mulai dari ayat 7 aja. Nanti baca awalnya kalian baca sendiri ya. Lukas 1 ayat 7 sampai kepada 17. Kita baca sama-sama, tidak usah saling berebutan, tapi kita baca dengan suara yang jelas ya. Setuju? Ayo, 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8. Pada suatu kali, pada waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya yang menentukan imam untuk bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. 11. Maka tampaklah Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 12. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita akan kelahirannya itu. 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. 16. Perhatikan baik, kita baca sama-sama. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. 17 ini ayat nats kita baca bersama-sama ya. 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Cerita yang barusan kita baca ini cerita tentang kelahiran seorang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab ini sering kali, saya jarang sekali, bahkan saya ingat-ingat sejak mulai di sini sampai di sini, pernah enggak ada yang mengkhotbahkan Yohanes Pembaptis? Ada yang sering dengar cerita khotbah Yohanes Pembaptis? Jarang loh, hamba Tuhan juga jarang bawakan. Karena begini, bukan susah, tapi seringkali Yohanes ini dianggap tidak lebih besar daripada yang lain. Tapi kalau kita baca, nanti kita sama-sama belajar siapa sih Yohanes Pembaptis. Ketika saya cari semua tentang Yohanes Pembaptis, saya temukan sebuah fakta. Kemarin saya sempat ngobrol juga sama Yafet. Ketika Yohanes Pembaptis ini tidak terkenal atau seterkenal kepada Yesus, tapi selalu, perhatikan, dia selalu dibandingkan dengan Yesus dan dia selalu dibandingkan dengan Elia. Ayat 17 jelas berkata, dan ia itu nanti si Yohanes ya, akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Saya cari ketika belajar tentang Yohanes, saya cari dia bagaimana Yohanes, saya kumpulkan semua bahan tentang Yohanes. Alkitab mencatat, tidak satu kali pun Yohanes itu membuat satu mujizat. Tidak satu kali pun. Tapi begini, ketika saya belajar, kalau dia tidak buat mujizat di dalam hidupnya satu kali pun. Tapi kenapa ketika kita parsing ayat ini, satu hal, dia itu disertai dengan dua pribadi yang luar biasa, dengan dua instrumen. Yang satu dia disertai tadi kalau kita baca di ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan
Jadi nanti ayat 15 itu nanti dia itu akan besar, 17 nanti setelah besar dia akan berjalan. Ini cerita urutannya. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia akan penuh. Rohnya besar, kudusnya besar. Penuma itu Roh Kudus. Bayangkan orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus itu Yohanes. Bukan cuma selesai di ayat 15, ayat 17 dia dipenuhi dengan roh dan disertai dengan kuasa Elia. Bapak Ibu saya ngomong. Maafkan saya, Anda masih muda. Anak-anak muda di tempat ini. Kita kenal gak Elia siapa? Gak ada yang kenal Elia? Elia bukan dia, bukan Elia ini yang saya maksud. Kok jadi semua nolenya ke sini? Bukan. Dia pemain bass boleh lah. Tapi kalau dia disuruh nahan hujan 3 tahun 6 bulan dia belum tentu bisa. Berapa banyak mujizat yang dibuat Elia? Satu kali yang paling fenomenal saya paling ingat adalah begini. Ketika dia ketemu dengan 400 Nabi Baal. Dia bilang, buat mesbah. Tuhanmu atau Tuhanku yang akan buat ini. Mereka Nabi Baal menari-nari, menoreh-noreh dengan memberikan mesbah. Elia itu cuma begini, Tuhanmu tidur ya? Dia tidak dengar, mungkin dia ketiduran, panggil lebih keras. Sampai mereka sudah kehabisan tenaga, Elia bikin buat mesbah. Bukan cuma buat mesbah, bikin selokan di sampingnya. Bukan cuma diisi, siram air sampai penuh selokannya. Mereka siram sampai penuh. Dia berdoa, dia angkat tangannya, api menyambar dari langit. Itu Elia loh. Dahsyatnya seperti itu, belum pernah yang buat seperti itu. Dan banyak hal. Dia tahan hujan, dia berdoa, semua orang tidak dapat hujan. Sampai Elia ngomong, naik. Nah itu setelah 3 tahun sekian, dia suruh bujangnya naik, lihat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Turun lagi, naik lagi lihat. Sampai nanti kita lihat ada sih awan tapi cuma sekepal kecil. Cukup. Tuhan sudah jawab. Itu Elia. Begitu hubungannya dekat dengan Allah. Apa yang diperkatakan Elia pasti jadi. Janda di Sarfat. Banyak lagi. Saya mencatat yang saya tahu ada 8 mujizat Elia. Dan semuanya luar biasa. Ini, kuasa ini sedang menyertai nanti anak di dalam kandungan Elisabeth namanya Yohanes. Ketika saya ngomong hari ini, Yohanes itu orang yang penuh kuasa. Berani kita ngomong? Enggak. Alkitab yang catat. Belum lagi 2 kali Alkitab mencatat Roh Kudusnya besar, penumanya besar. Berarti Yohanes itu nanti dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan cuma dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya kuasa yang supranatural seperti Elia. Tapi Alkitab mencatat tidak satu kali pun Yohanes buat tanda-tanda supranatural. Yang ada dia mempertanyakan. Dia ditanya orang, kamu ini Elia dah? Bukan, aku bukan Elia. Dia jawab tegas, saya bukan Elia. Selalu orang membandingkan Yohanes dengan Elia. Kenapa? Karena kehidupan Elia. Jadi begini ceritanya, saya tarik mundur lagi ketika Lukas, ini adalah PB, perjanjian baru. Terakhir kita PL itu Maleaki. Maleaki nanti itu ngomong, 1 kali waktu ada nanti Elia akan hadir di depan. Orang itu adalah nubuatan terakhir yang diterima oleh bangsa Israel. Masuklah 400 tahun kemudian, itu tidak ada satu nubuatan, tidak ada suatu suara Tuhan, tidak ada apapun. Tuhan diam 400 tahun, tiba-tiba masuk di PL, bangkitlah orang yang ketika orang lihat Yohanes itu sama. Elia itu nabi berjubah, suka pakai jubah, itu Elia. Selalu hidupnya itu nanti di padang gurun, itu Elia. Nah ketika mereka lihat Yohanes sama persis, makan madu, makan belalang, itu Yohanes Pembaptis. Nah ketika mereka hidup, mereka berkata ini Elia. Ketika Alkitab tidak mencatat, maka saya punya 2 pilihan opsi. Yang pertama, satu kali Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, ngomong gini, Tuhan Yesus itu buat mujizat,
Kalau mau ditulis semua mujizat Tuhan Yesus, maka Alkitab itu tidak cukup. Pernah baca ayatnya? Yohanes 3, 30 atau 35, saya lupa. Tapi pernah dengar ya? Kalau nanti dicatat semua mujizat itu tidak cukup. Kedua, mungkin Yohanes Pembaptis buat mujizat, Alkitab tidak mencatat. Itu kemungkinan pertama. Tapi saya punya kedua, yang hari ini kita sama-sama mau belajar, dan ini menurut saya lebih masuk akal. Apa yang Yohanes buat hari itu, dia tahu dia punya kuasa, dia tahu dia disertai Roh Kudus, tapi dia dengan sadar memilih untuk tidak memanifestasikan kuasa supernaturalnya. Dia tahu loh, ketika Herodes itu ngomong, satu kali begini, Tuhan Yesus itu setelah dia mati dipenggal Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesuslah muncul mulai. Kenapa? Tugas Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika Yesus muncul, Tuhan Yesus buat mujizat dengan demikian hebat. Tuhan Yesus berkhotbah di mana-mana. Kita baca ayatnya. Markus 6, 14 sampai 16. Saya buktikan bahwa Yohanes itu harusnya berkuasa luar biasa. Ayat 14 sampai 16. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, pada hari itu Yesus sudah ngetop banget. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Yesus itu selalu dikomparasikan, selalu dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya apa? Kuasa itu bekerja di dalam dia. Jadi orang lihat Yesus sembuhkan orang buta, orang lihat Yesus melakukan mujizat, orang timpang berjalan, orang Yesus berkhotbah dengan demikian hebat, orang itu mikir, ini Mesias belum tentu. Yang mereka tahu di pikiran mereka, Yohanes Pembaptis sedang bangkit. Kuasa-kuasanya sama. Maka itu tadi saya ngomong, saya ada pilihan pertama dan kedua menurut tafsiran saya. Yang pertama, Yohanes itu buat mujizat, tapi Alkitab tidak mencatat, dan jelas ada firman-Nya bahwa Yohanes tidak melakukan satupun mujizat. Tapi dia punya kuasa. Tapi yang kedua, mungkin dia buat mujizat, Alkitab tidak mencatat, supaya nama Yohanes tidak lebih besar daripada Yesus. Tapi saya lebih condong kepada yang ketiga, bahwa Yohanes itu punya kuasa, tapi dia memilih dengan sadar tidak memanifestasikan kuasanya. Lihat ayat 15, yang lain mengatakan dia itu Elia. Ketika Yesus itu sedang melakukan itu, dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. 16, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kau penggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Maka Herodes ketakutanlah hari itu ketika melihat Yesus. Yang saya mau garis bawahi begini loh, berapa banyak ketika kita hari ini, saya boleh sebut kalian ini Yohanes, generasi Yohanes. Cuma berapa banyak mungkin dari kita yang bisa hidup menggenapi panggilan Tuhan. Tadi kita baca di Lukas 1 yang itu, di ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Sejak dari lahirnya, kejadian kelahiran Yohanes itu hampir sama dengan kejadian Yesus. Malaikat datang kepada Maria, malaikat datang kepada Zakaria. Zakaria lihat langsung ketika dia sedang bertugas membakar ukupan, dia lihat di samping ukupan itu ternyata ada malaikat, dia ketakutan. Malaikat ngomong, nanti anakmu begini. Keluar dari itu, bisu dia. Sampai 9 bulan setelah lahir baru. Kejadian kelahiran Yohanes hampir sama dengan kejadian Yesus. Kuasanya, Alkitab yang mencatat, kuasa Yohanes tidak lebih kurang. Bahkan ada satu ayat, Yesus ngomong, tidak ada satu orang pun yang dilahirkan oleh ibu-ibu ini lebih besar daripada Yohanes. Tapi di kerajaan sorga yang paling kecil itu terbesar. Yesus itu tahu
bahwa Yohanes itu orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau hari ini sekarang siang hari ini, siapapun kita yang kebetulan hadir mendengar firman ini, kita berkata bahwa kalian ini adalah Yohanes zaman ini. Berapa banyak kita sekarang bisa tahu, bisa mengerti, bisa menghidupi apa yang sedang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yohanes tahu persis. Dia bisa buat mujizat, bisa. Dia ada kuasanya. Dia disertai Roh Kudus, bisa. Tapi dia tahu panggilannya tidak boleh lebih besar daripada Yesus. Dia buat semuanya cuma satu, untuk supaya Yesus, Tuhan itu punya jalan. Dia baptis Yesusnya. Dia ngomong, hari itu Yohanes terkenal banget loh. Herodes ketemu Yohanes itu ketakutan, raja pada hari itu. Yesus belum ada, belum dikenal, tapi orang sudah ketakutan. Yohanes ngomong kepada Yesus, buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Orang ini orang penuh kuasa. Kalau dia mau buat supranatural, dia bisa. Elia itu dengan Elisa cuma ngomong gini toh, kalau kau bisa lihat aku, nanti aku terangkat, boleh double porsi. Elia buat 8, Elisa buat 16 mujizat. Alkitab yang catat, nanti dicari sendiri. Cuma ngomong gitu toh Elia ya, dia kemana engkau? Aku sudah waktunya berangkat. Tinggalkan, urapi aku dulu. Aku minta double porsi daripada bagianmu. Elia ngomong begini. Yang kau minta itu sulit, susah. Bagaimana bisa diberikan? Tapi beginilah, kalau engkau nanti lihat aku terangkat, maka kau dapat itu. Dia ikuti kemana? Padahal banyak bujang Elia itu bukan Elisa. Perhatikan baik-baik. Setelah dari Gunung Karmel ada bujang lain, bukan Elisa. Dan semua nanti bukan bujangnya, tapi semua orang sekolah pendeta itu tahu loh. Elia sebentar lagi terangkat. Aku sudah mendapat penglihatan itu malam. Itu mereka sudah ngomong. Tapi ketika mereka semua tahu, tidak ada satu orang pun yang bereaksi seperti Elisa. Kita hari ini mungkin tahu apa yang sedang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau menghidupi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kembali kepada Yohanes. Yohanes bukan lagi cuma ngomong, Elisa cuma ngomong nanti kalau Yohanes lahir dia seperti aku, enggak. Alkitab ngomong dia punya kuasanya Elia, dia punya Roh Kudusnya. Bayangkan, bukan double porsi lagi harusnya. Tapi semua ketika engkau punya Roh Kudus, kuasa surga itu ada dalam hidupmu. Ketika engkau punya kuasa Elia, maka kau bisa manifestasikan kuasanya. Tapi Yohanes memilih tidak. Dia memilih, dia berjalan. Hari itu dia dikenal orang banyak. Hari itu dia lebih terkenal daripada Yesus. Yesus belum terkenal. Tapi hari itu pengikutnya sudah banyak. Tapi enggak. Satu yang saya catat. Yohanes itu tahu panggilannya. Setuju? Kalau enggak, bukan lagi. Dia mau dipenggal Herodes. Dia itu ditaruh di penjara. Gara-gara dia tahu istrinya Herodes sedang berselingkuh. Siapa namanya saya lupa. Nah ketika itu dia tahu Herodes enggak berani bunuh dia. Dia taruhlah di dalam penjara, ya dikurung begitu aja. Karena kalau dia bunuh hari itu pengikut Yohanes demikian besar. Dia takut, dia tahu Yohanes itu berkuasa. Punya kuasa, dia ngerti. Nah ketika dia dikurung, tiba-tiba dia bikin pesta. Anaknya ngomong, dia minta kepala. Mintalah, kau kepingin minta apa? Separuh kerajaanku akan kuberikan. Dia ngomong, aku cuma minta satu. Aku minta kepala Yohanes ada di nampan ini. Dia ketakutan, tapi terpaksa dia harus tepati. Dibunuhlah. Yohanes hari itu ketika mau lawan, dia akan lawan. Tapi enggak. Maka hari ini, anak-anak muda di tempat ini, poin pertama dalam kehidupan kita ngerti enggak panggilan kita apa sih? Kita ngerti enggak ketika kalian hidup di tempat ini, di zaman ini, di seperti ini, berarti Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu dalam hidupmu. Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu. Amin. Kita enggak mungkin, Pak, lebih enak itu hidup di zaman 15-20 tahun lalu. Mungkin cari kerja lebih gampang, semua lebih gampang. Betul, secara pikiran saya berpikir demikian.
Karena apa? Saya sudah menghidupi zaman-zaman yang kemarin 20 sekian tahun, 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu ketika saya sekolah, 27 derajat itu panas. Pak Budi, saya naik sepeda motor 20 naik nagih itu saya keliling nagih 27 derajat itu panas. Kenapa? Karena biasanya itu cuma 22 derajat. Hari ini 27 derajat itu dingin. Malam jam 9 itu masih 32 31 loh hari ini. Siang itu paling panas 27. Zaman kita berubah. Dulu saya punya 10.000 sudah seperti raja kecil kita kalau sekolah bawa 10.000. Lo bener, yang seumuran sama, ini tanya Pastor Budi nanti. Beli apa ya, dulu itu namanya ada uang 25, kecil segini. Itu kalau sangu pakai 25, wah kita bisa traktir orang sudah. Karena apa? Sepotong pisang goreng itu cuma 5 ripis. Apa 5 rupiah 5 ripis ya, sing gede abu-abu. Nah 5 ripis, minum itu kita bisa minum yang terbaik adalah temulawak. Ada yang tahu hari ini anak-anak temulawak? Masih tahu? Masih minum temulawak ya? Hari ini enggak ada loh. Ada? Di mana? Oh di Jamu. Enggak, di warung-warung dulu itu minuman kita yang terbaik temulawak. Itu cuma 7 ripis namanya. Nah, jadi kita punya 25, kita sudah jadi bos kecil. Zaman saya sekolah SMA saya punya 10.000, itu waduh. Saya bisa traktir seluruh orang sudah makan. Karena nasi campur cuma berapa hari itu? Udah sampai 1.000. Nah, zaman itu berubah. Kalian mungkin ngomong lebih enak di zaman itu. Enggak bisa. Perlengkapan Tuhan, penyertaan, pengurapan Tuhan berbeda antara di zaman 20 tahun lalu dengan hari ini. Hari ini, jangan boro-boro kita anak usia kalian bisa naik mimbar. Loh, Tuhan sedang buat sesuatu yang lain. Saya dulu ketika di usia kalian entah hilang kemana. Mau ingat Tuhan, mau ibadah, enggak. Kepingin aja enggak. Tapi hari ini saya lihat anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Pengurapan Tuhan itu sesuai dengan apa yang sedang kalian hadapi. Penyertaan Tuhan itu sesuai dengan apa yang sedang kalian hidupi hari ini. Saya enggak bisa bandingkan, bukannya sejak dulu harusnya saya bisa seperti mereka. Enggak bisa. Maka kalau saya dibilang iri, saya akan iri. Kenapa Tuhan bisa pakai anak-anak muda sejak dari usia sekarang? Kenapa saya dulu ketika di usia ini, saya tidak tahu entah hilang kemana. Seharusnya ketika hidup saya ketika di usia saya dulu sekian, saya dipakai Tuhan. Hari ini saya mungkin lebih hebat, mungkin. Tapi saya tidak bisa begitu. Saya tahu Tuhan bekerja berdasarkan waktunya. Setiap generasi punya masanya. Hari ini ingat baik, generasimu adalah generasi yang dipakai Tuhan mempersiapkan jalannya. Ini zaman akhir, ini adalah akhir zaman. Setuju? Ikutlah seperti Yohanes, ngerti aku ada, sekalipun diperlengkapi dengan kuasanya, dengan malaikat segala semua yang ada dalam hidupnya, dia memilih tidak. Tapi ketika dia berkhotbah, Yohanes itu satu. Dia ngomong maka orang akan berbalik hatinya kepada Tuhan. Itu Yohanes. Dia punya kuasa untuk menyampaikan itu. Dia punya kuasa untuk melakukan mujizat. Tapi dia memilih, enggak. Tugasku bukan untuk itu. Elia buat itu. Supaya orang berbalik kepada Tuhan pada zamannya Elia. Ketika ngelihat api dari langit. Tuhan ngomong Elia disertai Tuhan. Tapi Yohanes bilang enggak. Dia tidak gunakan kuasanya. Dia memilih tetap ada di bawah Yesus. Dia ngomong dengan Yesus, aku buka tali kasutmu pun aku tidak layak. Dialah anak Allah. Orang nanya loh dengan dia, kamu Elia? Bukan. Kalau dia mau jawab dia Elia, orang akan setuju. Gayanya, hidupnya, kuasanya sama. Tapi dia berkata, bukan. Aku bukan Elia. Nabi terakhir Elia itu adalah nabi yang ditinggalkan di zaman Maleaki. Dia berkata bukan. Hari ini siapapun kalian, apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, pengurapan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu, ingat baik-baik. Kita disiapkan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan, jangan.
Jangan sekali-kali kita berpikir aku bisa, enggak. Bukan dalam arti bisa maksudnya dalam perjalanan hidup, bukan. Tapi ketika engkau sedang melayani, ingat kita sedang melayani Dia. Ketika kita sedang WL, ingat baik, harusnya ketika kita WL, maka anak-anak muda dibawa kepada Tuhan, Dia yang harus dipermuliakan. Ketika kita sedang khotbah hari ini dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harusnya spotlight itu, paham? Perhatian itu semuanya bukan harus ke kita, tapi semuanya harus kepada Tuhan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Sampai di sini paham? Apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, ketika engkau boleh melayani, ketika engkau boleh lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, kembalikan spotlight sinar itu kepada Tuhan. Jangan kau belokkan kepada dirimu. Sekalipun engkau punya kuasa untuk itu, Yohanes buat itu. Setuju? Yang kedua, Yohanes itu rendah hati. Dia tidak pernah berkata, ketika Herodes mau bunuh dia berkata, dalam nama Yesus dia jatuhkan api dari langit seperti Elia. Habis Herodes. Tapi enggak loh, Alkitab akan berubah jalan ceritanya nanti ketika dia buat itu. Tapi enggak. Ketika Yesus berkata dia mau dibaptis, terus Yohanes ngomong, aku lebih besar dari engkau. Yesus belum dibaptis, dibaptis aja belum. Sejak dibaptis, Yesus baru buat mujizat-mujizat. Tapi sebelum dibaptis, Yesus itu dicatat cuma berkhotbah di sinagoga umur 12 tahun. Tanya jawab di sinagoga. Buat mujizat belum. Setelah dibaptis, itulah satu-satunya 3 pribadi Tritunggal Allah berkumpul menjadi satu. Jadi jangan ditanya lagi ya, yang Tritunggal itu bagaimana? Ini sudah ngerti ya Tritunggal ya? Dep, kamu kok belum paham? Paham dong? Jadi jangan lagi menanyakan ya. Jadi pada saat Yesus dibaptis, saya ulang aja kalau gitu. Pada saat Yesus dibaptis, ada siapa di situ? Roh Kudusnya ada. Burung merpati dia, ya. Itu nanti dibaca ayatnya. Pertama kali, Yesusnya ada anaknya. Allah Bapa ada suara di surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Momen itu adalah momen penampakan atau pertama kali Tritunggal itu nampak bersama-sama. Jadi tidak ada satu yang lebih superior, tidak ada satu yang lebih inferior. Tidak ada satu yang lebih berkuasa, tidak ada satu yang lemah. Tiga-tiganya itu sama, ya. Jadi kalau ditanya mana Tuhanmu ada 3, bisa jawab ya hari ini ya. Ya. Oke. Saya bilang ketika Yohanes dibaptis, dia minta aku tolong dibaptis. Terus dia tidak ngomong, memang siapa? Apakah Yohanes tidak tahu kalau dia Yesus? Kalau dia dibaptis, sebentar lagi dia akan terima kuasa. Tuhan Allah Bapa terbuka ngomong ini anak yang kukasihnya, kepadanya aku berkenan, maka seluruh kuasa surga itu ada dalam hidupnya. Dia nanti lebih terkenal dari aku. Yohanes tidak begitu loh. Dia ngomong, dia lakukan apa yang dibuat. Dia ngomong, buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tuhan Yesus ngomong, lakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi bagianmu, lakukan. Yohanes buat itu. Hari ini ketika kita sedang dipakai Tuhan, ketika Tuhan izinkan mungkin kita dapat sesuatu. Ketika Tuhan izinkan kita naik di tempat ini. Ketika Tuhan izinkan mungkin seluruh spotlight itu kepada kita. Ingat baik-baik, ingat baik-baik, saya cuma pesan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan, jangan. Tapi ketika engkau berikan itu semua untuk Tuhan, lihat baik kehidupanmu nanti, ya. Hidupmu nanti masih panjang. Apapun masih bisa terjadi dalam kehidupan kalian. Cuma saya titip pesan, rendah hatilah. Jangan sombong, jangan ambil kemuliaan Tuhan. Ketika engkau ambil kemuliaan Tuhan, selesai kehidupan kita. Yohanes buat itu. Setuju? Amin. Ketika engkau punya rendah hati, ketika engkau ngerti apa yang sedang Tuhan taruh dalam hidupmu, nanti lihat, kau buat itu, maka Tuhan akan tambahkan dalam kehidupanmu lebih lagi.
Tapi ketika engkau ambil semua spotlight, ambil perhatian itu, ambil kemuliaan itu bagi engkau, selesai hidup kita. Ya. Yang ketiga begini. Yohanes itu punya satu iman percaya kepada Tuhan. Dia itu satu kali waktu datanglah, tanyakan, dia suruh murid-muridnya tanyakan kepada Yesus, dia itu Mesias yang akan datang atau bukan sih? Yohanes itu punya iman, dia tahu panggilannya, tapi dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas hari itu. Dia belum mengerti samar-samar, dia tahu dia yang baptis Yesus, tapi dia mempertanyakan satu kali waktu ketika dia di dalam penjara. Coba kau tanyakan, dia itu Mesias atau bukan sih? Kadangkala ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita sedang berjalan di dalam apa yang sedang Tuhan mau, iman itu bisa goyah. Ketika di dalam keadaan kita, tiba-tiba jalan di depan kita itu gelap. Yohanes itu tahu loh dia yang baptis Yesus, dia yang melakukan semuanya. Tapi ketika dia satu kali waktu, dia mempertanyakan Yesus. Jadi begini, di dalam kehidupanmu nanti perjalanan hidupmu, mungkin kau sudah didapati sudah melayani Tuhan, mungkin kau sudah didapati sudah bekerja bagi Tuhan, kau mungkin didapati lebih daripada anak-anak lainnya. Tapi mungkin satu kali waktu Tuhan izinkan kau ada di dalam satu persimpangan jalan kehidupanmu dan kau tidak bisa lihat jalan di depanmu dengan luas. Maka ingat baik, semua orang pernah alami itu, semua orang pernah mempertanyakan itu. Tapi perhatikan baik, Yohanes pegang imannya. Herodes ngomong, kamu gak usah ngurusi kehidupanku. Dia enggak, tetap dia suara kenabian. Dia berkata keras kepada Herodes, engkau raja, engkau bukan, enggak peduli. Dia tegur dengan keras Herodes di depan orang. Engkau yang bersalah. Herodes malu. Tapi Yohanes takut enggak, dia buat itu semua. Kita punya belajar sekarang seperti Yohanes. Tetap punya keteguhan iman di dalam perjalanan hidup kita. Saya berdoa supaya hidupmu baik-baik, mulus-mulus saja. Tapi ingat baik, ada proses Tuhan dalam hidupmu. Engkau berhasil lewati satu proses dalam hidupmu, maka engkau akan punya level iman yang lebih daripada hari kemarin. Tapi ketika engkau tidak pernah mengalami apapun dalam kehidupanmu, maka imanmu akan mudah goyah. Tapi satu kali waktu Yohanes ngerti, dia itu Mesias. Dia tahu selesai tugasku. Ketika dia tahu dia sedang baptis Mesias, maka dia berkata ketika Herodes mau bunuh dia, mau dibunuh, mau diapain terserah. Dia tahu aku sudah selesai. Belajar punya iman yang teguh bersama dengan Tuhan. Goncangan demi goncangan nanti ada. Jangan lihat itu sebagai satu kehancuran, tapi lihat itu sebagai ketika engkau lewati itu, engkau akan dipakai Tuhan naik lebih tinggi. Kau akan nemui lagi nanti sesuatu yang lebih tinggi lagi. Lihat sebagai batu loncatan. Aku lewati ini, maka aku akan didapati makin tinggi lagi. Jangan pernah takut dengan apapun. Ya, jangan pernah. Amin. Berjalan terus bersama Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini. Kiranya engkau ngerti, engkau sekarang dipakai Tuhan untuk apa. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Banyak anak muda di luar sana, hari ini mereka tidak tahu dirinya itu siapa. Dia tidak punya jati diri. Mereka hari ini ketakutan, apa namanya? Gen Z, betul ya? Saya kemarin ketemu, saya diajak ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan. Mereka nanya, Pak, apa yang kau buat untuk youthmu? Saya bilang mereka diperlengkapi Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan. Saya tahu kehidupan mereka, maksudnya saya tahu kehidupan mereka on the track yang benar di hadapan Tuhan. Saya sempat ngobrol dengan Kobudi ngomong, baik, mereka memuridkan yang teen, mereka bahkan membawa mereka, itu jalurnya benar. Mereka beberapa hamba Tuhan ngomong, sekarang kita menghadapi satu kesulitan di gereja-gereja. Gen Z ini tidak, ada yang bilang Gen Z, ada yang bilang kepada saya generasi Yupi. Yupi itu strawberry, ada yang Yupi bilang Yupi. Yupi itu seperti permen Yupi itu loh. Jadi bentuknya solid tapi ketika ditekan lembek, kenyal. Mereka tidak bisa diberikan sebuah
sebuah penekanan atau sebuah tanggung jawab yang di atas mereka, mereka akan tidak mau. Coba Pak perhatikan katanya. CV mereka tuh tidak pernah lebih dari 6 bulan. Saya bilang, iya sih ketika beberapa orang datang kepada saya, ngelamar saya itu, saya perhatikan sudah lulus sekolah, tapi kerja cuma enggak sampai 5 bulan, 4 bulan pindah lagi. Saya enggak tahu, mungkin di sini enggak ada, tapi ketika yang saya hadapi saya perhatikan iya. Mereka tidak bisa, Pak. Ketika diberikan tanggung jawab dan mereka dituntut untuk itu, maka terlalu berat bagi mereka. Mereka berpikir enggak. Jalan pertama ya adalah bukan mereka lakukan selesaikan tanggung jawabnya, mereka pilih resign. Keluar lagi, nyari tempat lagi, keluar lagi nyari tempat. Hari ini enggak begitu. Kita jangan mau disebut Gen Z lah, generasi strawberry, generasi Yupi, enggak. Kita ini anak Tuhan, amin. Anak Tuhan itu berdirinya di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan di atas apa yang kita lihat, bukan. Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau ditempatkan hari ini dalam sebuah tempat pekerjaan atau apapun, kuat, sabar. Berarti itu proses dalam hidupmu. Lupa aku sudah 3 tahun lupa tidak naik pangkat, tidak naik apa, tidak naik jabatan, tidak naik gajinya, tidak naik, sabar. Tetap kuat, lakukan yang terbaik seperti engkau buat untuk Tuhan. Lihat nanti Tuhan bisa angkat kita. Tapi ketika engkau berpikir, pindahlah cepet-cepetan pindah aja sudah, jangan. Itu tidak baik nanti dilihat, di CV-mu juga tidak baik, Tuhan juga ngelihat. Ya perhatikan. Saya tidak ngomong berarti mati hidup nanti kita di situ aja, enggak. Tapi kalau kau berdoa Tuhan bilang pindahlah. Tanya dengan pastor youth-mu, sharing dengan Kobudi, minta didoakan, minta diberkati. Nanti pastor youth akan memberikan satu pandangan, mungkin satu nasihat. Karena dia lebih bijak, kenapa? Kami ini lebih dahulu ada di dalam kalian. Kalian umurnya masih sekian, lah kami punya pengalaman lebih. Kalian bisa sharing kepada Pastor Budi, nanti akan didoakan. Ya, satu hal, berarti yang pertama tadi apa? Kita tahu kenapa kita ditempatkan sekarang. Apa yang sedang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi berkat di luar sana, anak-anak di luar sana tidak ngerti mereka itu bagaimana. Kalianlah yang mempersiapkan jalan. Beritakan Yesus bagi mereka. Yang kedua, rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Makin dipakai, makin rendah hati. Kaos kita Marco yang bikin kaos kita hitam. Apa tagline-nya? Yang kaos kita hitam. More of him. Nah, itulah. Yohanes 3:30. Ini ayat penutup kita. Yohanes 3:30. Saya undang pemusik, boleh maju ke depan. Ia harus, ini toh ayat ini yang kita pakai kan. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini Yohanes ngomong ketika dipertanyakan bahwa engkaukah Mesias? Bukan. Yesuslah Mesias. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Anak-anak muda di tempat ini, saya berdoa supaya apa yang Yohanes buat itu bisa diimpartasikan kepada kita semua. Hari ini jangan ada yang merasa rendah diri, rendah hati atau apapun lah. Rendah hati harus, rendah diri jangan. Siapapun keadaanmu, apapun keadaanmu, enggak. Tuhan itu bisa pakai kita, bisa angkat kita kok. Tapi jangan juga ketika kita sedang dipakai Tuhan, kita sedang diangkat Tuhan, kita menjadi sombong, bukan. Tuhan punya satu masing-masing tujuan dalam hidupmu. Cari itu, buat itu. Lihat baik ketika engkau Tuhan perintahkan dan engkau lakukan. Lihat baik apa yang bisa Tuhan buat. Yang ketiga, apapun yang terjadi, iman harus teguh di hadapan Tuhan. Setuju? Ya, tundukkan kepala, kita sembah Dia, kita puji Dia sekali lagi.
tundukkan kepala, buka hatimu. Firman siang hari ini bukan kebetulan kalau disampaikan. Kiranya firman ini bekerja dalam setiap hati kita, membangkitkan roh dan kuasa Elia dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun. Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku bersama-Mu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang. Saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-Mu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang. Sekali lagi. Kami tahu Tuhan, siang hari ini, kalau kami ada hidup di zaman sekarang, kalau kami hidup di keadaan seperti kami masing-masing hari ini, kami tahu semuanya tidak terlepas dari mata Tuhan. Kami tahu semua yang Tuhan rancangkan sesuai dengan kehidupan kami masing-masing. Satu hal kami tahu, bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kami. Kami harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kalau kami hari ini ada di tengah-tengah komunitas anak muda, kiranya Tuhan utus mereka di mana mereka ditempatkan, di tempat bekerja mereka, di tempat mereka kuliah, di tempat mereka dalam komunitas mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus menyertai engkau, kuasa Elia menyertai engkau dalam nama Yesus. Yang kedua, Tuhan, kami percaya, berikan kami hati yang rendah, hati yang mengerti bahwa kami tidak lebih besar daripada apa yang sedang kami beritakan. Yohanes tahu, dia dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sekalipun kuasa menyertai dia, dia tahu Yesuslah yang harus besar dan dia makin kecil. Hari ini kami belajar, berikan kami hati yang rendah hati. Ketika mungkin seluruh kemuliaan itu ada dalam kehidupan kami, ajari kami berkata, ini untuk Tuhan, bukan bagi kami. Ketika kami buat itu, kami percaya Tuhan menyertai kami lebih lagi. Bahkan kami tahu Tuhan hari ini ketika kami melangkah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Yohanes di penjara, apapun Tuhan Herodes fitnahkan kepada dia. Tapi satu hal, dia tetap buat semuanya untuk Yesus. Mungkin di dalam perjalanan kami mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ada halangan, ada rintangan, ada satu titik dalam kehidupan kami di mana gelap semuanya. Tapi kami berdoa, Tuhan, biarlah ketika hari itu terjadi, maka Tuhan
pegang tangan kami, tolong iman kami tetap teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sederhana ini memberkati kami semua, membuka satu wawasan yang baru dalam pikiran kami. Biarlah kami hidupi generasi seperti Yohanes, kami teladani, kami mau dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat setiap kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya.